cara cepet nih, tebak-tebakan tuh cara cepet nyari tawa. Iya, sedangkan kalau kompetisi kan kita tahu sendiri ya, salah satu yang dinilai adalah gimana caranya ada banyak tawa dalam penampilan yang singkat. Aku percayanya ada prinsip katanya rezeki kan udah diatur. Tapi aku juga percaya kalau rezeki bisa dipaksain. Kembali lagi di Insight. Hari ini, mohon maaf teman-teman. Hari ini saya nggak punya pantun, tapi saya punya tebak-tebakan. Nasi apa yang mental health-nya keganggu? Nasi apa tuh? Siapa tuh? Nasi kebuli. Iya. Oh, karena dibully. Bener. Diajak sama ketan biasanya. Bener. Kenapa Mega membuat tebak-tebakan? Karena bintang tamu pada hari ini adalah Bapak-Bapak Fani asal Jepara. Dan dia adalah juara 2 Suci 10 dan pernah berantem sama Ernest Prakasa. Siapa lagi kalau bukan ini, dia Gaut sama Sindo. Framingnya berantem tuh kayak bayon gitu bro itu. Iya bayon combat. Jadi sebenarnya apa? Berantem nggak? Tweet war. Oh berantem di Twitter. Enggak berantem ya. Kayak lagi dirasain Mega sekarang aja. Attitude ya? Astagfirullah, jangan gitu dong. Overthinking terus tiap malam gitu. Wow. Oh, dia ketemu senior nih, Meg. Iya. Ya, senior permasalahan dengan founder. Mega, April tahun depan acara apaan? Ada nggak? Nggak ada. Masa April nggak ngapain? Kenapa? Opener Panji dong? Iya. Ya Allah. Jauh sih itu kayaknya mah. Jauh ya, nggak bisa. Komika kabupaten saya. Gak masalah itunya, Panjinya masalahnya. Kayaknya jangan digoreng terus mas. Udah habis diserang netizen ini. Untung ketutup Bang Coki sama Indah G. Ya iya lagi. Benar. Ketutup. Habis ini ada lagi ketutup pasti. Ada selebgram judul habis ini pasti ditangkap gitu-gitu pasti ntar. Nutup terus ya. Tenang ya, isu itu dinamis. Iya. Gak ada yang namanya dibully selamanya tuh gak ada. Diserang selamanya tuh gak ada. Benar. Dia dulu tenang aja, Meg, gak usah panik. Ini buktinya sekarang karirnya gini-gini aja. Tapi beneran ya, Meg. Jadi kalau apa namanya? Dulu tuh aku ngerasanya karena banyak yang ngedukung aku ya. Waktu aku yang kelas sama Ko Ernest, aku tuh dulu sempet ada satu momen besar kepala. Jadi ngerasa oh iya ya udah. Waktu di podcast PWK ya? Iya gede kepalanya. digedein editor itu. Ngerasa banyak yang ngedukung, jadi aku yang ngerasa yang aku lakuin bener. Nah sampai akhirnya aku menyesal sekarang karena ternyata itu yang bikin aku nggak mau belajar. Karena ngerasa udah yang aku lakuin udah bener nih, kayaknya akan ada kesuksesan di depan begitu. Ternyata 2 tahun di sini nggak kenapa-kenapa. Nggak terlalu ternyata, jadi harus ada fase gitunya sih, Mike, menurutku ya. Kalau di skena stand up gitu harus kayaknya banyak deh yang akhirnya karirnya naik pun karena sempat ada masalah sama orang gitu. Itu mungkin nggak semua jalannya begitu, tapi ada jalan yang begitu. Ada aja pasti. Seperti kamu dong, Mas. Iya, alhamdulillah. Tapi kan kamu viral waktu masalah kelas-kelas. Emang ini nggak viral? Jangan ke saya terus. Viral lah. Tapi kan efeknya kan nggak diajak main film doang, cuma itu doang mah ya. Iya, nyeselnya karena itu akhirnya ya nggak ada ajakan-ajakan film ini. Dari Ko Ernest. Iya, agak lain isinya komik semua loh. Oh iya juga ya. Iya, agak lain isinya komik semua. Tapi di agak lain orang Jawanya kan nope kan, aku masih terima, oke lah aku masih di bawah nope gitu. Apalagi ntar nih masa nggak ada orang-orang Jawa kok. Saya bisa nih kok. Cuma tebak-tebak aja yang susah, ntar Ko Ernest nggak bisa nebak lagi. Nggak apa-apa, kalau di film nggak apa-apa. Kalau di film nggak apa-apa ya? Yang penting nggak di stand up kan. Ko Ernest yang penting nggak di stand up aja gitu. Nggak di stand up dan nggak di kompetisi. Karena emang masalahnya itu kan. Betul, jadi dulu masalahnya kan karena Ko Ernest tuh ngerasa cara cepet nih, tebak-tebakan tuh cara cepet nyari tawa. Iya, sedangkan kalau kompetisi kan kita tahu sendiri ya, salah satu yang dinilai adalah gimana caranya ada banyak tawa dalam penampilan yang singkat. 3-5 menit yang berapa nih tawanya gitu. Nah,
co-awareness mungkin dulu mikirnya adalah kalau tebak-tebakan ini gampang banget. Nah, apa tuh? Dor, langsung ketawa kan. Apalagi kalau dikerjain, dikeluarinnya nggak cuman sekali 2 kali, banyak gitu. Jadi mungkin nge-cheat dibilangnya dulu, dibilangnya komika pengecut saya. Padahal Dikit. Emang Tapi nggak pengecut lah, berani. Ya kan melawan co-awareness itu berani. bukan melawan, mengakui kesalahan ini. Jangan dinaikin lagi. Udah kita fokus ke Panji dan Mega saja lah. jangan habis saya ini. Tapi kok lu bisa sih dikenal bapak-bapak Fani gitu di Jepara? Emang tongkrongan tuh bapak-bapak dan Fani semua gitu di Jepara? Apa Ya. gimana? Enggak, justru dari temen tongkrongan tuh yang nikah duluan aku. Oh. Nikah duluan, punya Jadi anak. bapak-bapak duluan. Jadi bapak-bapak duluan, punya anak duluan. Habis itu dulu karena format materi stand up-nya adalah one liner. Oke. Jadi kalau stand up dulu one lineran. Nah, habis itu identik sama jokes bapak-bapak gitu kan. Bisa main Dualisme makna. dualisme makna, habis itu main plesetan sampai akhirnya nemu formula di balik dari one liner tuh dijadiin pertanyaan dan jawaban, jadi tebak-tebakan. Ternyata works, ya udah akhirnya nge-branding diri aku ini bapak Fani gitu. Jadi nggak tiba-tiba dapat aja gitu, kayak emang by design bapak Fani. Aslinya mah pendiam saya. Tapi berarti nama anaknya Fani. Enggak. Jepara Bapak Fani. nama anaknya. Bukan bapak dari Oh, Fani. bukan bapak dari Fani. Dulu sering banyak yang ngira bapak Fani, wah ini berarti main kabel berapa gitu. Dikira Fani ML, betul. Iya. Sempat dulu ada pakai A kerjaan, ya, itu bener pakai ada kerjaan Mas, bapak Fani tuh ini ya, bapak main Fani ya ML ya. Main Mobile Legends. Iya, bisa nggak jadi ini apa komentator ML gitu? Saya nggak paham. Saya main Estes Solorot. Solo Solorot. Ya Allah, Estes Pakai Solorot. Estes bro. Ngehil lordnya itu mah kagak mati-mati dong. Nggak tahu saya. Saya main ML lah buat have fun aja. Iya, Nggak benar, terlalu- Bukan Fani itu. ML saya nggak paham kalau mahat kayu paham. Jepara Iya. mebel. Terkenal dengan itu mebel ya. Kalian nggak pernah ke Jepara? Nggak pernah sih. Tapi Mega sering pakai itu makeup Maybelline. Ya, Makeup. totok kayu gitu berarti. Iya. Totok kayu bukan totok wajah ya. Dipahat Kayu, muka gua. Anjir habis itu. Karimun lah, Karimun kan Jepara. Udah pernah belum deh Karimun. Bis ya? Karimun Apaan? Jawa. Bis ya? Apaan? Bis Karimun. Pantai. Oh. Itu Karimun mobil ya, Jawa, Karimun mobil. mobil. Ada mobil. Mobil Regen dulu. Buka Karimun Jawa. Oh, belum Itu masih tahu. Jepara. Oh, itu Oh, masih emang iya? Jepara. Itu Jepara termasuk. Bukan Semarang ya? Bukan. Nah, itu yang aku agak sebel tuh. Jadi Karimun Jawa itu diklaim sebagai pariwisatanya orang Semarang. Iya. Karena bisa langsung jadi kelebihannya Semarang adalah punya bandara yang bisa langsung ke Bis langsung ke sana. bukan dari pesawat kecil. Oh iya. Punyanya itu loh, pesawatnya Susi Air. Jadi pesawat kecil aja gitu. Jadi nanti ada pilotnya di gini. Main pesawat. Mendarat di Karimun. Mendarat di Karimun. Kecil ya. Iya. Kecil. Aduh, kecolongan nih. Kecolongan. Jadi dari Pemkab Semarangnya bahkan malah kayak jadi memasukkan Karimun Jawa itu jadi salah satu wisatanya wisata kalau mau ke Semarang wisatanya salah satu ke Karimun. Padahal Iya, betul. dari Semarang ke Karimun masih Berapa jam? berapa ya naik pesawat tuh lumayan lah. Dari Jepara aja kalau naik kapal itu kapal cepatnya 2 sampai 3 jam. Kapal yang biasa itu 5 jam. Tapi mungkin bisa lebih singkat kalau naik pesawat ya. Iya. Nah, kekurangannya di Jepara adalah nggak ada pesawatnya. Jadi dari Semarang sempat ada banyak yang ngeklaim kalau ke Semarang bisa ke Karimun gitu karena mereka punya kelebihan di pesawatnya. Ada pesawat yang bisa langsung turun jadi di Karimun tuh ada bandaranya, tapi di Jepara nggak punya pesawatnya. Padahal itu punyanya Jepara. Karimun itu. Nah, jadi kalau mau berangkat dari Jepara kebanyakan naiknya kapal. Tapi kan jadinya Mas Gautama tuh salah satu orang yang akhirnya menonjolkan Jepara. Betul. Semenjak juara di Suci X. Iya. Putra daerah Jepara ini. Iya, sampai diundang-undang sama atas-atasnya kayak inian daerah-daerah gitu ya. Mana ada? Ya waktu itu katanya dengar-dengar kamu pas pulang disambut, Iya. Nggak ada bro. diarak-arak. Katanya dikalungin kayu gitu. Waduh, berat yang begini. Bunga mas, kalau dikalungin bunga. Kirain sono ada kayu doang Mas. Kalungin kayu.
Enggak, malah justru aku sekarang kayaknya udah mulai ngurang-ngurangin gitu promosi-promosi soal Jepara. Ngangkat-ngangkat Jepara karena tidak ada apresiasinya. Males saya. Pemerintah daerah Jepara tolong dong. Ini putra daerah nih. Males Pak. Saya ngomong dari mana, saya orang Depok sekarang, orang Depok. Oh, berarti sekarang tinggalnya udah di Depok nih. Belum sih. Di mana sekarang tinggalnya? Insya Allah mau pindah. Kayaknya menetap di Jakarta. Jakarta. Iya, Gokil. karena bener-bener nggak ada apresiasinya Jepara. Berarti yang diarak-arak itu hoax dong? Apa yang diarak-arak? Nasi diarak-arak kali. Yang kamu abis juara terus pulang ke Jepara disambut? Nggak ada. Nggak ada. Arak-arak mah Surabaya ya? Are-are. Are itu maksudnya. Are-are mah tempe. Orek-orek. Gini aja terus mainannya nih. Nggak ada. Bahkan dulu sempat banyak yang bilang, Mas Gautama ini salah kompetisi. Harusnya? Jangan ikutan gini, kalau mau disambut tuh ikutan dangdut. Ikutan kompetisi nyanyi dangdut itu baru tuh fakta yang anjir itu. Iya benar, jangan ngapain ikutan gini, nggak ada yang bangga. Orang Jepara nggak ada yang bangga. Kalau kamu ikutan dangdut tuh baru pulang diarak, udah pasti banyak kerjaan gitu. Akhirnya les vokal lah saya. Sekarang mau jadi Sama penyanyi Mbak Berta ya? Sama Iya, Mbak Berta, sama Tuan alhamdulillah. Takur. Betul. Enak banget itu. Yuk. Yuk, gitu. Yuk. Dia ngajak mulu itu kalau kemana-mana. Yuk, gitu. Ngajak mulu itu Tuan Takur. Tuan Takur udah lama nggak denger. Lucu ya, itu kayak 2 kata lucu gitu. Berarti nih Mas Gautama pas ke Jakarta nih, sekarang berarti udah di Jakarta. Ada show culture nggak tuh? Tadinya di Jepara, terus sekarang di Jakarta. Yang paling belum bisa berdamai sampai sekarang adalah trafficnya. Traffic, Macet. Perjalanan tuh misal kita janjian jam 10, jam 7, jam 8 udah harus jalan. Tuh yang bener-bener aku nggak bisa. Karena di Jepara dulu janjian jam 8, jam 7.50, 55 jalan nggak telat. Anjir. karena nggak macet. Karena nggak macet dan jalannya Bagus. Bagus sih enggak ya, dekat gitu. Deket, Nah di sini tuh orang bilang kemana? Misal ke Bekasi. Deket kok, cuma sejam, ya Allah. Sejam masa deket. Kita orang Jepara sejam udah bisa sampai mana-mana bro, udah bisa Muterin pulau. Ya enggak juga sih. Ya. Katanya bisa kemana-mana. Bohong nih berarti nih Mas. Tapi ada yang pulau 20 menit sampai ada. Oh, ada? Dari Jepara, iya. Bisa putar 3 kali itu. Oh iya bener. Pulang pergi pulau, iya. Dari di sini cuma sampai Bekasi doang. Iya juga Itu ya. pun kalau nggak macet. Kalau macet jadinya 2 jam. Ada di laut macet? Nggak ada lah, Mek. Iya kalau dari sini ke Oh, Bekasi. kini Bekasi. Harus kalau 1 jam itu kalau mapsnya nggak merah. Kalau merah jadi 2 jam. Iya, dan itu Nggak juga bisa kadang nggak bisa diprediksi. kita udah ngejadwal nih ternyata. Di map tulisannya misal sejam nih. Padahal pas perjalanan bisa telat setengah jam gitu, sejam setengah. Nah, itu yang belum bisa berdamai sampai sekarang, jadi agak masih mencoba untuk kalau janjian tuh berangkat lebih pagi gitu-gitu. Ini tadi aja telat. Kamu pernah nggak sih ketemu lampu merah yang 3 menit? Belum. Kalau nggak yang waktunya maju, pernah nggak? Ah? Maju waktunya, bukan ke 0, dia ke 200. Jadi Nggak boleh jalan berarti. di 200 baru hijau. Jadi pas nyampe nih misalnya udah 20 detik lagi. 22, 23. Lah kok naik gitu kan. Oh iya. Ketipu ada. Ada di mana? Di Depok kalau nggak salah ada di Depok. Ntar kan mau jadi orang Depok kan ntar ada bisa ngerasain tuh. Maju. Nggak jadi deh, Bogor, saya orang Bogor, sana dikit lagi nggak apa-apa deh. Kalau di Bogor mundur tapi ntar ngulang lagi. Ya Allah, nggak ada yang bener nih lampu merah perasaan. Tapi ngerasain lampu merah lebih panjang di sini ya. Iya, lebih panjang di sini. Dan lebih panas ya Allah. Ya Allah. Beneran ya, Iya. panas banget. Iya sih Jakarta emang panas. Kan kalau di Jepara banyak pohon, banyak kayu-kayu. Pohon Sepanas-panasnya, tapi di Jepara tuh beda. Panasnya panas laut. Oh iya bener, angin Iya. laut. Iya, jadi panas cuman tiba-tiba jadi tahu nggak? Kering. Iya, anginnya tuh kayak ada garamnya gitu. Angin-angin laut gitu. Jadi asin aja tiba-tiba badan kita. Kalau ditetesin yodium orang pada biru nggak sih di sana? Kenapa? Kan yodium warnanya biru kalau ditetesin dulu. Oh, iya, iya. Iya ada. Gak pernah ya praktek waktu SMP? Ntar saya pulang coba deh, saya laporan ke saya coba. Kalau di Jakarta pernah nggak ada kejadian lucu gitu Mas Gautama? Apa ya? Kejadian lucu gimana nih? Ya baru datang gitu di Jakarta terus kayak kok gini ya Jakarta ya gitu. Oh ini di dekat rumah di daerah Tebet gitu. Jadi ada dulu waktu ini yang benar-benar aku ngerasa di Jakarta orang nggak peduli satu sama lain. Ya Allah. Itu Ini udah kayak Amerika nih. Iya,
lagi kayaknya 2 hari atau 3 hari sebelum Idul Adha. Jadi aku lagi keluar cari makan, ada di pertigaan gitu. Ya, ini ada tempat cuci motor. Pertigaan, pas di pertigaan tempat cuci motor ada orang jualan kambing. Oke. Ada orang jualan kambing. Habis itu di sebelah trotoar jalan, nggak tahu kenapa ini orang pikirannya kemana, dia jemur kasur. Jadi trotoar, sini masih ada sisa tanah tapi rumput-rumput gitu, rumput-rumput ditaruh di situ lah ininya apa kasurnya. Iya. Dia sekitar jam 2 siang. Dia jemur kasur tapi dia tidur juga di situ. Itu satu. Habis itu ketika lagi jalan di pertigaan ada orang tabrakan. Oke. Brak. Nggak tahu motor sama motor ibu-ibu. Habis itu di sini ada jadi yang nggak ada yang nolong, ibu-ibu nggak ada yang nolong, pada sibuk sendiri. Yang tidur pun tetap tidur. Ada tabrakan, brak. Ini tidur, yang nolong akhirnya orang yang jual kambing. Ditolong, kambingnya lepas. Dia megang tali, baru mau ngikat kambingnya, kambing 3 lepas karena dia nolongin ibu itu. Aku juga di sini, ya Allah ini apa yang harus aku lakukan? Cari makan lah. Kok nggak nolongin kambingnya sih? Aku belajar jadi orang Jakarta yang nggak peduli ya. Nggak peduli satu sama lain, sumpah bro. Di situ keadaan jalanan rame, nggak ada yang nolongin. Pada jalan sendiri aja, cuman ngeliatin doang. Yang tidur tetap tidur, yang nolongin orang jual kambing. Ketika nolongin, kambingnya dilepas. Lari-larian kambing 3. Dan nggak ada yang nolongin lagi. Kambingnya nggak ada yang megangin juga habis itu. Bro, cuma aku di situ kayak, oke, begini cara hidup kalian. Nggak ada yang mau nolong nih, aku bilang gitu. Ya Allah, aku bener-bener kayak. Tapi biasanya di pojok ada yang videoin tuh. Iya, habis itu video. Numpang viral. Iya, habis itu kasih sound. Sepertinya. Kau memang dari planet yang lain. Itu ininya kameranya lagi ke kambing lari. Bro, sumpah aneh banget bro, tebet bro. Ya, aneh banget sih itu sih, parah sih. Yang tidur ngapain sih? Tidur. Jemur kasur sama dianya, maksudnya dia ngapain? Lagi taning, ngitemin badan. Jam 2. Astaga. Yang tukang steam? Apa? Yang tukang steamnya? Iya nyetim. Nggak peduli. Iya nggak peduli. Nggak peduli. Yang tukang steam cuci tangan ya, nggak mau tahu gua. Cuci tangan dia, nggak mau tahu gua. Masuk ya. Tetap. Kalau masalah lawakan jokes tongkrongan di Jepara sama di Jakarta sama nggak? Beda di sini kan apa namanya nongkrong sama kan nongkrong sama stand up comedy. Ya, sama komik. Sama komik juga ya. Cepet banget gitu. Jadi harus ngimbangin. Ya kita nggak ada tanggung jawab untuk ikut ngejokes kan. Cuman rasanya kayak ini udah ngelihat ke saya, nungguin gitu. Wah, iya lagi. Oh, harus ngejokes. Jadi kayak ada beban nongkrong sama komik karena bener. Di Jepara tuh meskipun sama-sama komunitas ya, cuman tongkrongannya nggak terlalu yang pressure, nggak terlalu iya, pressure. nggak terlalu pressure, nggak yang mereka pada sadar iya deh aku komik kabupaten gitu. Nggak usah lah ngejokes kalau di tongkrongan. Iya benar. Tapi kadang ya cuman kayak misal ada satu orang yang jadiin objek gitu, itu yang di ini diejek-ejekin terus di gitu. riffing terus ya. Cuman yang di sini bro dinamis bro, Kenapa? semuanya muter ada ini. Kita harus ada terus. Iya, tongkrongannya gitu. Kalau enggak langsung dibilang diem aja. Jadi penonton aja. Gimana mau berkembang tuh orang nongkrong loh. Ada omongan harus berkembang. Harus ada terus. Harus ya, ada anjir. terus. Oh, kalau di Jepara nggak harus begitu ya? Nggak harus. Cuman ya lebih tapi emang harus diakui di sini lebih kerasa kekeluargaannya karena pasti abis lagi nongkrong ditanyain lagi ngapain, sibuk apa, ada kerjaan nggak gitu. Jadi ngerasa kebantu. Komunitasnya itu emang saling bantunya tuh oke lah. Kalau nggak ada kerjaan kalau ada kerjaan dibagi-bagi, kalau nggak ada ya dicariin. Kalau jadi misal ini kan aku diundang di sini juga gara-gara ada pernah kemarin habis satu kerjaan sama Mega. Enggak gitu Mas, enggak gitu. Iya, kalau nggak satu kerjaan Nggak diajak ya? Mana datang saya ke Tangerang ini. Gimana, jauh nggak tapi? Hah? Jauh nggak kesini? Jauh banget. Saya dari Ini baru Bekasi. pertama kali nih berarti, Iya, daerah iya. sini. Ini apa namanya?
Kabupaten Tangerang. Kabupaten Cikupa. Cikupa ya baru kayaknya. Baru Baru pertama. ini Iya. pertama. Oh udah ada cicinya mah jauh tuh. Saya tidur, bangun, tidur masih di tol. Itu mah bukan karena jauh, karena macet kali. Nggak tahu ya, tapi Karena macet. di tol-tol aja nih perasaan. Kita mau kemana nih? Ada arah Jagorawi ke kanan kali ya. Sekalian pulang Jepara. Keluar Jakarta. Tapi nggak tahu kan ini kita syutingnya di rest area, Mas Gota. Enggak lah, Oh ini bukan. masih tol. Masih tol. Ya Allah. dijebak. Kalian pabrik bisa ya sini. hidup di sini ya. Kawasan Kita hidup di tol selama ini, Rul. Benar, hidup di tol ini. Masa, pantesan tadi atas kayak gitu. Ada lewat ya? Ya, Truk, puso lewat. Iya. Berarti kalau nulis tebak-tebakan tuh setiap hari apa gimana tuh? Sedapatnya. Masa dapetnya aja. Sedapatnya. Jadi aku ada momen kan, ada 2 konten di Instagram tuh. Jadi lagi yang pertama lagi Sama anak ya waktu itu? bukan, lagi apa namanya? Naik motor hujan-hujan. Oke. Naik motor hujan-hujan. Kan kita kalau naik motor kan sering ngobrol sama diri sendiri kan. Betul. Sering Ini podcast nih. sama diri Ini sendiri nih, kan, ini sering nih, ngobrol. ini nih. Nah, itu tiba-tiba dapat satu Jokes. tebak-tebakan, jokes. Nah, karena takut sampai rumah tuh kelupaan, langsung ku record. Tebak-tebakan set, padahal masih hujan. Set, minggir sebentar, ngejokes lah itu, udah simpen. Habis itu ku upload, ternyata rame, banyak orang yang ngerasa sama gitu. Jangan sampai pulang ntar lupa. Jadi kalau nulis jokes tebak-tebakan tuh sedapatnya aja. Iya. Kadang Langsung kalau buru-buru ditulis. langsung ditulis. Terus ada satu lagi pijet, Mas. Pijet. Kakiku kan lagi abis kena ini kan kemarin. Main bola kena Cedera, tackle. cedera. Ya, ligamennya robek, lagi di fisioterapi gitu. Abangnya lagi mijet pakai tuh loh, apa namanya? Hand message, Iya. message gun, tembakan tuh. Aku bilang, mas stop mas, kepikiran aku. Langsung ke video, tebak-tebakan, nah udah lanjut. Ketawa nggak yang mijitnya ketawa nggak? Enggak sih, dikencengin aja. Enggak lo tuh! Apaan sih? Yang penting keluar dulu. Tapi sebelum tebak-tebakan ini, Mas Gautam ya bikin materi nulis nggak sih? Maksudnya nggak semuanya tebak-tebakan kan? Nulis, iya. Storytelling kan? Tetap ada gitu ya. Jadi dulu waktu di Suci pun tebak-tebakan kan kayak seolah-olah dimasukin kan. Kayak misal ada satu materi itu yang emang kalau kayak gini-gini dibuat tebak-tebakan gimana? Emang jadinya kayak gini dong. Nah, itu kan masuk bisa tebak-tebakan. Jadi ada setupnya yang ke situ terus waktu Suci dulu. Jadi nggak yang terlalu ngandelin itu, tapi aku usahakan harus ada karena apa ya? Jadi kayak ciri khas, betul ya, biar ada ciri khasnya gitu kan. Orang kalau di industri katanya kan butuh branding kan. Aku mikir, oh yaudah brandingku mungkin tebak-tebakan. Jadi kalau mau dihilangin ntar orang akan aneh karena sepanjang perjalanan Suci dulu juga orang yang nungguin tebak-tebakannya. Jadi kalau mau dihilangin kayak ngerasa aneh, kalau nggak di-mention juga aneh gitu. Jadi dulu ya di ini terus. Pernah nggak satu kali show nggak ada tebak-tebakannya? Final. Final malah nggak ada tebak-tebakan. Makanya kalah ya? Iya. Enggak sih itu ngeblank. Oh, ngeblank. Karena ngeblank. Karena ada satu yang hilang tuh, harus ada tebak-tebakan. Iya, dihilangin. orang nungguin malah. Tapi malah nggak dikasih. Entah kenapa waktu itu tuh karena terlalu panik atau apa ya nulis materi malah nggak kemasuk, nggak kepikiran main tebak-tebakan di situ. Jadi nggak nulis tebak-tebakan sama sekali. Mungkin karena sebelumnya kan cuma 1 penampilan, 2 penampilan. Yang di final kan 3 kan. Jadi pusing bikin 3 set gitu. Nggak kepikiran untuk masukin tebak-tebakan di set manapun pun nggak ada. Jadi nggak kebawa. Kalau dipaksain masukin malah jadi aneh ya? Betul, jadi Iya, aneh. kalau tiga setnya dimasukin kan takutnya penonton set. Iya. Jadi gitu kan. Iya. Ntar bukan cuman Ko Ernest, semua juri nggak seneng. Ngapain ini? Teknik apa lagi Gautama? Set. Iya ini apa lagi? Penemu teknik. Gautama sih penemu teknik. Tapi tebak-tebakan bisa nyampe final itu keren. Keren ya? Keren banget ya? Tapi emang smooth sih, dia naruh tebak-tebakannya smooth, ditaruh di setup emang bagus. Iya, harus di iniin, nggak yang dibalut gitu, dibalut. Betul, harus. Makanya kemarin tuh banyak yang bilang tuh kemasannya Gautama ini nggak cuma main tebak-tebakan, jadi kemasannya ada.
kalau dibuka ternyata ada tebak-tebakannya. Jadi yang benar-benar ku pegang itu. Jadi nggak biar masukin tebak-tebakannya tuh orang nggak kerasa kayak harus siap-siap buat tebak-tebakan, enggak. Jadi kita mungkin senap dulu, tiba-tiba ada satu momen yang orang nggak ngira di situ bakal ada tebak-tebakan, aku kasih. Tapi ada beberapa juga yang fail, kayak orang ngerasa anjir kasar banget. Tiba-tiba ada tebak-tebakannya juga, ya namanya manusia, ada gagalnya kan, ya gitulah. Jadi gimana nih Mega Suci 11? Amin. Saya mau ikut juga sih. Oh bentar lagi ya. Mau ikut. Mega. Apa nih? Kau udah nyiapin nggak? Apa namanya? Senjata? Tebak-tebakan. Enggak, nyiapin senjata buat berantem sama founder yang lain. Bang, Lu kayaknya harus bikin show udah berdua. Menyerang founder. jangan Enggak, udah jangan. cukup aja Udah cukup begini aja gue udah aduh gitu. Udah deg-degan. Lalu di Suca bukannya sama Isman ya waktu itu? Sama Bang Awe gue. Oh Bang Awe ya? Bukan. Berantem juga? Enggak. Mentornya. Mentornya jangan berantem semua ini digiring terus nih sama Mas Gautama Syudun. Tapi Mas Gautama ini kan bapak-bapak Fani. Ah, Di keluarga lu Fani juga nggak sih? keluarga apa nih? Kalau keluarga inti justru dibilang nggak jelas aku. Di keluarga inti. Iya. Keluarga inti tuh Maksudnya nggak jelas sebagai bapak apa statusnya? Sebagai bapak? Bukan Sebagai statusnya. Bukan statusnya lah. Anakku beneran itu. Apa namanya, di keluarga inti yang aku, istri sama anak. Iya, Itu kalau aku tuh sering ngelakuin hal-hal gak jelas gitu kalau di rumah. Dan mereka tuh sering kayak kompak gitu. Terus, misal aku kayak nyanyi-nyanyi gak jelas gitu. Apa namanya, gerak-gerak gak jelas gitu. Pasti si Siva anakku sama istriku. Istrinya kan bener kan? Statusnya nggak jelas tuh. Istriku yang kayak aba-aba, dek ayo dek, 1, 2, 3, gak jelas gitu. Ada sering di momen kayak gitu. Justru waktu aku masuk Suci itu banyak yang nggak ngira, keluarga besarku ya malah ya. Jadi kalau keluargaku inti kayak sama ibu bapakku tuh masih oke lah, karena aku kalau mau stand up dulu juga pamit sama mereka, Bu, aku ada show ini doain, Bu, aku ada mau ikut audisi doain. Mereka masih expect kalau bakal masuk dan lucu, oke lah karena memang masuk komunitas. Nah yang nggak expect adalah mertua yang pertama. Kalau taunya pendiam. Taunya pendiam dan penurut dan rajin sholat, ngaji juga, sodako. emang kenapa kalau rajin sholat ngaji sodako emang kenapa? Apa hubungannya dengan lucu? Karena Sombong jadi sombong. Ria nih, Ria. Ria. Tadi tuh semua tuh langsung ketutup sama Ria itu tuh semua langsung percuma. karena kan waktu setelah nikah aku kan hidupnya ikut sama mertua kan, jadi menjaga image biar tidak diusir dari rumah itu kan. Jadi nggak yang selengean, nggak yang berani apa pulang bercanda malam gitu ya. Iya, kalau pulang malam sih masih ya. Oh masih karena open mic ya? Iya, taunya itu open mic apa sih Bu? Apa sih gitu? Stand up Bu. Oh ya udah aja bilangnya, entah si mertua aku ini ngerti stand up itu apa atau enggak ya, dia cuma bilang oh ya udah sampai pulang jam 11-12 gitu. Cuman yang ketika masuk Suci dan ternyata stand up itu kayak gitu, akhirnya mertua aku kaget. Oh, ini yang kamu pulang sampai malam-malam itu. Oh, ada hasilnya. Iya, ternyata ada ininya. Terus yang sama keluarga besar dari bapakku itu yang agak kaget juga karena nggak banyak tingkah aku kalau kumpul keluarga besar. Ternyata lucu kamu gitu. Ya nggak banyak yang nggak expect. Bahkan temen-temen kecilku, apa ya berarti? Kalau SMA aku udah mulai kelihatan sih suka bercanda. Ya SMP SD tuh orang-orang yang nggak, teman-temanku pada nggak expect karena Masih pendiam. betul masih pendiam. SMP nggak punya temen gitu-gitulah. Kita tuh ini nggak sih apa namanya? Stand up comedian tuh berasal dari orang-orang loser nggak sih? Iya kan? Dulunya kita loser ya, nggak punya siapa-siapa. Punya power, Iya, terus pembuktian. Jadi ketika ada yang udah kita dapat gini, tiba-tiba orang pasti kaget kan. Iya. Stand up comedian. Oh, lu aslinya begini. Nah, Oh, iya. dulu lu nggak kayak gini tahu, dulu lu begini gitu. Dulu kan. kecilnya aku loh yang gendong. Siapa yang Itu kalau bilang? udah sukses. Tante, saudara-saudara biasa. Itu kalau udah sukses baru pada datang. Iya, benar. Kamu dulu kan nanya aku gendong-gendong. Enggak gitu ya. Iya sih kelihatan sih. Sekarang ada peningkatan. Kalau
lagi lebaran, kumpul-kumpul keluarga besar, ibuku udah nggak yang bagian cuci-cuci piring. Wes, ada peningkatan. Dulu bro, orang keluarga paling nggak punya kan pasti di belakang, nungguin cuci piring. Sekarang udah alhamdulillah di depan bagi-bagi angpo. Mantap, mantap. Ngasih nih lu cuci belakang, cuci belakang. Nyuruh ponakan. Tetap nyuruh ya. Tapi abis dari Suci X, akhirnya Mas Gautama mau menetapkan diri di Jakarta. Kenapa? Kenapa dengan Jepara? Karena Jepara industrinya belum kebentuk. Jadi belum bisa maksudnya settle untuk hidup dari stand up comedy tok lah. Karena di sana kan seperti ya kayaknya mayoritas kabupaten pada umumnya ya, dangdut, orkes musik itu masih menguasai hiburan. Nah, jadi akhirnya ternyata waktu setelah Suci pun tawaran kerja banyak di Jakarta, ya udah deh sekalian anak istri pun ku ajak ke sini sekarang. Anakku sekarang juga sekolah di sini gitu-gitu. Berarti karena di sana nggak ada belum bisa bertahan hidup dari stand up. Mungkin nanti kalau emang aku di sini juga alhamdulillah udah sukses atau udah banyak dikenal orang tanpa embel-embel Jepara ya. Aduh, asam lambung, sorry. Jadi nanti mungkin akan balik dan pelan-pelan bangun industrinya di Jepara gitu lah, biar mengenalkan supaya teman-teman yang di Jepara juga yang di komunitas juga bisa ada penghasilan meskipun nggak harus ke Jakarta gitu. Tapi ya pelan-pelan lah nanti semoga ada jalannya. Karena memang kalau dibilang sekarang nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Jualan tiket pun susah. Susah ya? Kalau nggak bukan bener-bener komik yang dikenal secara nasional tuh nggak bisa. Dulu kemarin aku bikin tour situ juga nangis aku jualan tiket di situ. Kenapa? Susah Kebakar banget. revenue-nya kebakaran ya kalau nggak salah. Enggak sih. Kan warga Jepara itu mayoritas mayoritas sosial medianya masih pengguna Facebook. Pengguna Facebook. Nah, udah kelihatan lah gimana kasta ekonominya ya kan. Jadi kayak pernah aku share poster gitu pakai media informasinya Kota Jepara gitu akunnya. Dah, aku lihat komentarnya nangis aku bro. Apa yang bikin nangis? Karena aku bikin show namanya Muchas Gracias itu. Iya, iya. Yang tour itu kan. Yang pertama ada yang komen gini. Ini Muchas Gracias orkes apa nih? Tiket 100.000 ini dapat apa? Dapat apa? Habis itu tiket segini mah mending beli bakso. Anjir. Udah gitulah dibanding-bandingin gitu. Gautama ini apa? Bukan siapa. Gautama ini apa? Bukan siapa bro. Udah itu. Aku langsung kayak sulit nih kayaknya stand up di Jepara nih. Udah, Tapi berjalan nggak yang itu? Jalan alhamdulillah akhirnya. Sold out? Sold out 250-an dulu. Tapi tetap ada yang beli walaupun warganya komen gitu ya? Beli, tapi abis itu kita kasih bakso di venue. Tetap ada makanan. Kamu kan yang komentar kan, nih bakso. Gautama tuh apa? Gautama tuh apa? Muchas Gracias dikira orkes bro. Astaga, segitu ya? Iya, segitu iya. belum melek ada stand up ya? Belum terlalu stand up comedy. Kalau emang bukan yang ngikutin banget tuh nggak tahu siapa saya. Iya. Mending lomba kicau sih rame ya. Kicau mania bro, gantangan pasti bro. rame di sini aja rame gimana Tiap di sore kotanya. jalanan Jepara tuh ada orang ngalungin. Ngalungin Itu, apa, kandang burung udara ya, motor ya, bener. Iya, Naik itu bio udah karbu gitu pakai kandang burung loh. Keren banget loh. Itu juga ada kompetisinya tahu? Iya, ada, lomba, ada. iya. Ada. Padahal kalau mau menang gampang tahu, jangan bawa kandang burung. Terus? Kandang sendiri. Kan biasanya menang kalau di kandang sendiri. Oh, ke situ. Bagus nih. penulisan. Lukis. Nah, sekarang kan udah ada Bang Gautama nih, jokes bapak-bapak. Sekarang kita mau bikin challenge adu jokes bapak-bapak sama Bapak Syarul. Keren. Karena dia terkenal juga jokes bapak-bapak nih. Nggak ada. Kemarin Nggak sama ada, Melati. Nggak ada padahal loh. Nggak ada, itu mah kebetulan aja, kebetulan. Udah bapak dia? Udah bapak kamu mas? Udah, tapi belum punya anak. Baru nikah aja, baru nikah. Belum bapak-bapak sebenarnya. Tapi challenge-nya yang ketawa kalah. Yang ketawa kalah. Misalkan Mas Gautama ngelempar jokes, Syarul ketawa kalah. Oke. Gua gampang Terus yang ketawa. kalah harus ngapain Bang?
Tidak, gue mau makan telur titan bang tadi. Apa itu? Mau nggak nyobain? Nanti deh. Dia nggak suka, udah pasti aku nggak suka sih. Masih ada satu. Telur. Kalau nggak ini, angpo mau nggak? Angpo apa? Itu ada lagi makanan juga dari Jawa ya. Iya angpo boleh dari Jogja. Yang kalah nyobain makanan. Letak kalahnya ditentuin dari siapa yang ketawa. Oke. Oke guys, kita adu jokes bapak-bapak. Mas Gautama melawan Mas Sahrul. Bapak-bapakan siapa yang kalah, yang ketawa duluan itu kalah. Kita kasih challenge untuk makan ini, ampo. Oke. Makanan khas. Aku gak mau ketawa lagi. Udah siap? Apa nih? Udah siap? Siapa mulai duluan nih? Coba. Sweet Cina. Sweet Cina tuh apa? Cina gimana? Udah sweet Harus biasa aja. ini. Enggak sweet biasa tapi sipit. Sweet yang menang dapat toko bangunan. Ini aja batu gunting kertas. Oke. Iya, Batu itu gunting maksudnya. Kertas. Oke. Kalah gua. Gua duluan berarti ya. Teh. Teh apa yang sigap? Teh apa yang sigap? Tahyung. Salah. Teh di Minahasa. Pengawalnya Pak Prabowo. Oh, Teddy Minasa. Ya. Masih aman, masih Masih aman. Lahir tipis, satu senyum emang lahir tipis. satu aja itu dulu. Santai. Makanan apa yang pernah jadi ketua? Soto. Salah. Nyerah deh. Dimsum. Kenapa? Dimsum Sudin. Masih nahan-nahan. Toko ya nih, toko-toko nih. Oke. Oke. Hewan apa yang paling mahal? Hewan apa yang paling mahal? Nggak tahu. Ular Vuitton. Oke. Masih bisa nahan. Masih bisa. Apa persamaan celana jeans sama kuping Donald Trump? Sama-sama bisa disobek. Salah. Apa? Makin sobek makin bagus. Parah banget. Bagus tuh. Bagus. Politik tuh. Politik. Lagi nggak? Negara. Oke. Negara apa yang suka online shop? Negara yang suka online shop? Nggak tahu. Merah. Belanda. Ke Belanda. Belanda di Tokopedia. Belanda di Tokopedia. Ini terakhir nih. Ya oke. Ini menurutku ini pamungkas. Siap. Kalau nggak bisa bikin ketawa berarti Dua-duanya makan ini. Gak ada yang kalah. soalnya. huruf apa yang paling lucu? W. Kenapa? Weh. Anjing kok gue yang ketawa ya? Bisa mengalahkan. Kok aku yang ketawa ya? Bahkan juara 2. Karena itu aku bener jawabannya. jawabannya itu. Bener. Wah, aku gituin. Makanya pamungkas brengsek. Brengsek, Sarul brengsek. Bisa tahu. Gak tahu sih gue juga ngasal. Selamat kamu bapak-bapak. Yes. Akhirnya gue bisa jadi Saya bapak-bapak. nobatkan jadi bapak-bapak meskipun Ternyata Melewati Sarul satu level. Belum Tanpa punya. punya anak. dari Tanpa harus punya anak. belum punya anak. Brengsek. Ketahuan. kan lu tuh jokes bapak-bapak. Rul. Iya akhirnya bisa gue. Silakan Mas Gautama di Berapa? Yang gede nih. Doyan dia. Emang dari negara asalnya. Makan orang Jawa ini. Ampo. Warga Rembang saya suka ampo. Tebak-tebakan dari Rembang ya? Ampo. Bentar nahan pahitnya aja. Nggak pahit nggak apa nih Ini rasanya. aku pura-pura doyan ini. Karena orang Rembang gak tersinggung. Iya benar. Ya, enak. Enak. Itu dia tadi teman-teman. Gokil. Pemenangnya adalah Sarul, gokil. Tuh kan nyangkut kan. Tadi itu yang gue rasain nyangkut. Dia parah banget. Makan semen. Jangan minum. Ntar jadi bangunan. Itu tadi ya
Tebak-tebakan melawan bapak-bapak paling funny di Jepara. Betul, gitu. Dan ternyata ya. akhirnya bisa nebak juga, saya itu suatu kebanggaan. Gokil, ngeri. Enak banget sih Ampo sih. Enak banget itu, gila. Ini makanan favorit gua sekarang. Ampo ini. Makan dong. Makan dong. Iyalah jelas. Ini makan favorit saya ini, kayak ntar yang nyari yang kecil ya. Kayak, wah gila. Banget ini kalau lu lagi diam bengong gitu makan kayak gini sih. Ini salah satu tujuan saya loh. Kerja Enak di Jakarta parah sih ini kayak pengen punya tanah. kacau sih. Pengen beli tanah. Kacau sih ini, jangan sampai di Jakarta nih di mana-mana dijual nih, ntar dipatokin orang ntar. Ini tanah saya. Ntar tolong ini ya, fee saya tambahin sikat gigi ya. Nyangkut dari tadi. Minta sikat gigi dong. Mas Gautama sekarang mau ada tour lagi nggak sekarang tahun ini? Belum. Saya lagi Sibuk. sibuk bukan sibuk ya, lagi regulerannya ada bikin podcast juga. Oh, sekarang punya podcast. Lagi podcastan sama Yuda Brajamusti, Bonar. sama Bonar juga ngomongin soal mitos misteri gitulah. Jadi habis itu kemarin baru bikin juga sama Dwi obrolan. Nah, yang sama Bang Yuda sama Bonar kan bahas soal itu. Nah, obrolan yang obrolan randomnya itu sama Dwi. Jadi bikin ada namanya podcast Sapu Jagat. Yang sama Bonar sama Bang Yuda itu namanya Bisik. Jadi alhamdulillah lagi banyak yang dikerjain lah. Jadi Belum sempat untuk tour lagi. belum. Sama lagi fokus mau Jambore, tolong. Oh iya bener. Tolong. Tapi proyekan sama Yono? Belum ada. Belum ada? Padahal satu kompetisi kan ya? Nggak ada, tapi padahal lagi naik-naiknya nih Mas Yono nih. Iya, keren dia. Bermusik Musisi bermusik. sekarang. Ada nggak kepikiran mau bermusik juga? Nggak bisa main alat. Ini Dangdutan. bikin kontenku dangdutan. Namanya Badaur. Itu adalah caraku untuk pelan-pelan mengenalkan stand up comedy sama orang Jepara melalui yang dia suka, yaitu dangdut. Bagus. Nah, plot twistnya adalah sekarang aku dapat kerjaan malah suruh jadi biduan dangdut. Tetap stand up comedy-nya nggak laku. Brengsek. Tapi dari Liriknya? itunya ada komedinya? Iya, liriknya jadi kan Tebak-tebakan ya liriknya? betul, bukan. Liriknya kan kayak pantun gitu kan. Oh, iya. Pantun Jawa Berima, namanya berima. parian ya gitu. Jadi tetap masukin komedinya di situ karena mau mengenalkan stand up komedi. Iya. Nah, malah ternyata terlalu asik, penontonnya sampai ya udahlah kita undang tapi buat nyanyi juga bukan stand up komedi gitu. Pernah aku dapat kerjaan kemarin ngelit karaoke dangdut gitu. Bagus ya. Emang rada susah ya mengenalkan stand up Stand up. komedi ya. Emang bukan budaya kita kan stand up komedi. Iya, memang. Budaya kita kan ngehujat. Ayo ngobrol dulu deh, saya masih nyangkut ini. Sama sebenarnya nih. Budaya kita ngehujat. Ngehujat Iya budaya sih, kita. gua habis dihujat. Budaya kita tuh menghujat. Jadi lagi asik sama beberapa konten gitu dan alhamdulillah semoga ada jalannya gitu. Kalian juga semoga Amin. apa namanya nih insight Insight. bisa nyaingin insert lah. Wes, insert mah gosip. Mas Gautama. Nah, ini kan Enggak, ini mah kita mah ngadu-ngaduin domba aja. Kayak kemarin Mega akhirnya bayar utang sama Egi Hao, kita datengin. Ya Kalau kita Allah. datengin dia nggak akan bayar utang. Astaga, Allah, udah Mega. gitu emang udah disiapin buat bayar utang. Kayak gitu kita mah di sini. ya gitulah pokoknya yang penting gerak aku sekarang. Yang Ada Mas Gautama tuh suka kayak ada ghost gak sih tahun ini apa. Nah, dulu adalah aku orang yang nggak punya kayak gitu, ngerasa kayak ya udah yang penting jalan aja, nggak usah neko-neko, pasti ada jalan rezekinya gitu. Yang penting gerak, kalau diajak apa-apa mau. Nah, sekarang itu aku lagi buang-buangin yang kayak gitu. Karena ternyata aku percayanya ada prinsip katanya rezeki kan udah diatur. Tapi aku juga percaya kalau rezeki bisa dipaksain. Maksudnya? Nah, salah satunya adalah pertama yang pernah aku rasain ya, nikah. Nikah itu aku bener-bener nggak punya tabungan, bener-bener nggak tahu mau jadi apa, rumah tanggaku besok kerjanya apa nggak tahu, karena aku ngiranya dulu kan aku karyawan percetakan. Kirain badan-badan kayak Mas Gautama ini kayak TNI gitu loh. Buset. Iya kan ya, badan-badannya TNI banget. Enggak. Coba halo deh, ngomong halo deh. Halo Dek. Nah, kan pas Cocok ya? Cocok, sumpah cocok. Tadi karyawan percetakan. Karyawan percetakan, nekat nikah. Karena aku percaya niat baik pasti ada
rezekinya, pasti ada jalannya, beneran. Jadi itu salah satu aku memaksakan rezekiku. Nikah dengan tanpa Persiapan. rencana yang matang gitulah. Habis itu ternyata ada rezekinya di stand up comedy. Habis itu di stand up aku di Jepara ya, masih di Jepara udah lumayan oke lah. Namaku pelan-pelan naik. Habis itu keluar dari percetakan, akhirnya jadi ikut kayak channel YouTube di Jepara, jadi talent. Dan segmennya komedi. Jadi aku bisa fokus di komedi situ. Oke. Terus yang kedua, rezeki yang aku paksakan. Punya anak. Oke. Punya anak. Itu aku waktu nikah emang dari awal pun nggak ada kayak program. Kayak pengen punya anak di tahun keberapa nggak ada. Udah sporadis aja lah, sporadis. Yang penting aku nggak neko-neko, ibadah aku tetap oke. Dikasih anak, dikasih jalan lagi, suci. Suci itu menurutku rezeki anak. Nah sekarang aku lupa dengan prinsipku yang itu dulu waktu setelah suci. Waktu setelah suci mikirku, oh ya udahlah, yang penting aku udah kerja di Jakarta, udah menetap di sini. Yang penting aku nggak kenapa-napa, pasti ada rezeki, ada jalannya. Cuman ternyata aku lupa kalau ternyata rezeki bisa dipaksain. Nah sekarang aku maksainnya dengan cara ngambil rumah. Ngambil rumah dengan jumlah uang yang aku nggak kepikiran punya uang segitu. Terus aku percaya aja, yang penting kalau aku nggak neko-neko pasti ada jalannya. Pancingan nggak sih itu mah jatuhnya? Iya. Iya, kalau kau mikirnya pancingan nggak apa-apa. Tapi aku mikirnya ini sesuatu yang kalau rezeki itu bisa dipaksain. Iya, karena kalau udah ngambil itu kayak punya tanggung jawab. Betul. Dan pengen bekerja lebih giat lagi. Iya. Nah, jadi aku bikin podcast sama Dwi adalah karena aku terlanjur beli peralatan podcast. Itu sesuatu yang aku paksakan. Aku beli dulu nih, nggak tahu buat apa. Biar aku ngerasa sayang kalau nggak dipakai. Akhirnya bikinlah podcast. Aku beli mic buat konten. Beli aja dulu. Biar aku ngerasa kayak kalau nggak dipakai sayang. Akhirnya ngonten lah aku. Jadi aku sekarang mikirku adalah aku harus punya goals. Nah, yang pengenku kan pas dong. Apa? Kerja di percetakan sama gol, nyetak gol. Pas dong harusnya. Iya sih. Balik lagi aja. Percetakan apa ya? Enggak kan, udah ilmunya udah didapat. Jangan. Udah sekarang tinggal ini. Atau mungkin di sini nih. Aku akan coba bikin goals untuk bikin usaha percetakan sendiri. Wih. Dulu kan karyawan kan. Iya. Mungkin sekarang harus punya pikiran untuk punya sendiri, jadi bosnya dan Bener. bisa. Jadi karena aku ngiranya orang yang nggak punya ambisi itu nggak akan punya semangat apa-apa. Nah itu sekarang aku udah mulai kayak gitu tuh. Harus ada apa yang mau dicapai biar nggak stuck di sini-sini aja. Tapi kadang orang pas kita nyampe di pencapaian kita, orang bilang, lu mah cuma beruntung. Mereka nggak tahu keberuntungan prosesnya itu bisa diciptakan menurut gue ya bang. Bisa diciptakan dengan cara gue begini, akhirnya nemu jalan keberuntungannya sendiri. Betul ya. Kadang orang bilangnya, lu mah cuma beruntung. Dia nggak tahu tuh kita punya proses untuk mencapai keberuntungan itu. Iya. Ya kan nggak semua proses yang kita lalui kita kasih lihat orang kan. Betul. Kita nggak tahu kita sedang jalan di mana, lagi kesusahan apa kan kita mungkin nggak semua kita share. Kita mungkin orang-orang tahu ketika udah jadi. Iya. Jadi ya udahlah, mau kayak gitu pasti ada aja. Tapi ya nggak usah. Kalau aku nggak pernah mikirin kata-kata orang sih. Jadi itulah yang dulu aku rasakan ketika diomongin Ko Ernest, jadi nggak aku pikirin juga. Balik lagi ya. Jadinya gini deh. Ada tahu hewan yang paling beruntung? Apa tuh? Buaya. Kok buaya? Kau buaya beruntung. Ada kan? Masih bapak-bapak ya. Ya Allah, saya nggak masuk nih ibu-ibu sendiri. Berarti emang udahlah lagi sibuk-sibuk di dunia entertain aja lah ya. Insya Allah kalau tour kayaknya tahun depan deh, insya Allah deh. Karena tahun ini udah terlalu padat dan lagi nggak bisa nyiapin materinya mungkin ya. Karena podcast juga alhamdulillah lancar, jalan terus dan Jambore juga tinggal 2 bulan lagi. Waduh. Mega nggak diajak Mega. Tapi dia Senap Fest. Oh iya, tahun Senap depan. Fest tahun depan. Terus. Gantiin Gamila katanya. Astaga. Waduh. Wow, seru sekali ya. Nggak, saya harus klarifikasi ini teman-teman. Oke. Nanti kalau kita sudah undang Panji di sini. Itu tujuannya. Terima kasih banyak Mas Terima kasih, Gautama. Mas Gautama. Semoga goalsnya
tercapai. Betul. Amin. Dan mudah-mudahan ada plot twistnya. Jadi kan dia nyicil bangun rumah nih. Iya. Tiba-tiba baru 2 tahun, punya duit buat ngelunasin. Tak langsung. Amin. Enggak nyicil-nyicil lagi. Iya. Nyari rezeki yang dipaksain yang lainnya lagi. Betul, nanti Ntar ngambil ini Alphard. Harus. Abis lunas rumah Alphard. Alphard sama Raditnya juga. Kenapa? Kan Alphard harus ada Radit gitu. Oh gitu. Iya. Ya, insya Allah kalau rumah udah jadi ntar kita paksain beli Bape. Waduh. Jadi bikin. Iya, itu kan sesuatu yang nggak mungkin kan. Ya, kita Harus beli Bisa dipaksain. biar jadi pemain timnas Indonesia, oke? Mantap. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Betul. Jangan lupa follow Instagramnya Insight, Otak Kanan Entertainment. Itu dia. Terima kasih dari gua Saru Gustiawan. Gua Mega Salsabila. Saya Gautama, terima kasih atas undangannya di Insight. Benar. Kita pamit undur diri. Sampai bertemu di minggu depan. Dadah. Thank you.